So guys, saya akan akan lanjutkan bagaimana mengolah data yang sudah tersedia ini. Yang akan saya lakukan kemudian adalah saya menguji ini dulu, menguji validitas data. Seperti biasa saya akan melakukan cara pertama. Jika cara pertama oke, berarti saya tidak akan masuk ke cara kedua. Nah, oke-nya itu bagaimana? Nah di sini jika oke itu ini DI, destination image itu berkelompok. Nah ini ada DA, W2, PU, ini tidak berkelompok ya, masing-masing berkelompok tapi beda jenis. Yang ini oke. Yang ini PU, DF, ini tidak oke. Jadi kita lihat yang tidak oke-nya ini juga tidak oke, DF, ngaco. Kenapa demikian ya? Ya karena kemungkinan besar adalah ada kemiripan indikator. Kayak misalkan gini. Ini terlepas dari ini bermasalah karena cross-loading ya. Ada V2 dengan DF, ada DA, ada PU, ada DAT. Ada kemungkinan si mesin kita, si SPSS itu menganggap seolah-olah mereka itu satu variabel yang sama. Ya. Nah, karena itu saya menggunakan cara kedua yang biasanya lebih aman. Jadi destination awareness DA. Oh, oke. Nah, ini ada dua kasus ya. Ini kasus pertama dulu DA5. Ini ada 3 komponen dan dia masuk semuanya. DA5 ya kita buang. Oh ya, by the way rotationnya saya ganti dulu ke awal 25 ya. Dan hasilnya membentuk 2 tapi masih ada cross loading yaitu DA1. Hello, DA2 juga sama. Sehingga tinggallah pattern matrix DA3. DA3 kita buang juga jadi sisa 2. Mungkinkah terjadi? Ya, mungkin saja begini. Oke, nah di sini kemudian saya bikin baru. Oke, nah ini destination awareness. Kenapa ya banyak yang rontok? Mungkin responden. Nah ini mungkin kita saya menyebarkan kuesionernya itu tidak di tempat. Mungkin di daerah yang orang-orang nggak ngeh gitu. Destination awareness-nya di mana? Kawah putih itu apa sih gitu ya? Kemudian yang kedua guys, kita akan ke PU. PU ini publicity. Hanya dua komponen, hanya 2 indikator dan ini berpotensi bermasalah. Kenapa? 1 positif, 1 negatif. Satu positif, 1 negatif, ya. Kualitas kuesioner itu juga bisa ditentukan, bisa tergantung dari siapa yang mengisi, bagaimana mengisi, gitu kan.
termasuk juga selain dari kuesioner itu sendiri. Ini seperti biasa, sebetulnya saya selalu punya kekhawatiran ya, bahwa data yang dikumpulkan ini, data yang terkumpul ini benar udah baik atau belum ya gitu. Ini ada dua komponen, masing-masing berkelompok dan tidak saling tidak ada, ibaratnya, bentar, ibaratnya tidak ada cross loading ya. Ini IWOM. Saya disclaimer dulu bahwa kuesioner yang saya bagikan ini, kuesioner saya buat, tapi yang menyebarkan kuesioner bukan saya. Jadi saya menggunakan pihak ketiga, saya membayar, dan itu nggak apa-apa, diperbolehkan gitu. Nah, karena kita menggunakan pihak ketiga, jadi memang ada was-was ya. Berharap sih orang ketiga yang saya bayar ini jujur gitu. Tapi kalaupun saya yang menyebarkan sendiri, ya karena misalkan saya nggak percaya orang lain selain diri saya sendiri, apakah orang-orang yang saya mintain untuk mengisi, mereka akan mengisi dengan sungguh-sungguh? Belum tentu juga gitu. Jadi semuanya serba ada probability tentang ya ada dua kemungkinan itu. Bisa dari, kalau tadi dari penyebarnya, misalkan ya mereka mengisi sendiri gitu. Harusnya mencari responden, ini malah diisi sendiri gitu kan. Atau si penyebarnya jujur, tapi si yang mengisinya itu asal-asalan. Loh, kan sama aja gitu. Artinya data yang tak terkumpul itu, data yang terkumpul juga kualitasnya bisa terpengaruh gitu ya. Jadi dalam hal ini rekan-rekan akademia, pertama kita berbaik sangka gitu. Kalau hasilnya tidak baik, datanya ternyata tidak baik gitu, ya cara berikutnya adalah mungkin kita menyebarkan lagi gitu. Jadi probability itu selalu ada ya dari banyak pihak. Oke, masih lanjut lagi. Di sini Anda belajar banyak kasus ya. Yang pertama adalah bahwa ibaratnya data itu tidak selalu mulus. Nah, ini komponen matriks, jadi dia tidak membentuk dimensi. Di variabel ini, destination image ini tidak membentuk dimensi. Nah, yang terakhir, visit intention juga kacau banget ini. Dia ada 3 komponen, artinya ada 3 dimensi. Ini dimensinya ada positif, negatif ya. Nah, ini V2 ini, nah, pattern matrix V2 ini cross loading, ini juga cross loading. V1, oke.
Masih pattern matrix lagi. Jadi gini, ada yang memang tidak ada pattern matrixnya di sini. Saya kenapa klik komponen matrix? Karena komponennya cuma satu. Kalau komponennya lebih dari satu, maka yang muncul adalah pattern matrix. Sorry. Ini apa? V5. Nah, tinggal 2. Oke, so untuk uji validitas saya menggunakan exploratory vector analysis ya. Jadi ini metodenya menggunakan SPSS tentu saja. Nah nanti kita akan, ini pasti habis ini akan seru nih uji reliabilitas. Saya kemungkinan akan menemukan beberapa konstruk atau beberapa variabel yang dia itu nilainya mungkin rendah, di bawah 0,6. Kenapa? Karena ya lihat abis ini ya. Sampai ketemu lagi, semoga video ini membantu.